para ibu dan bapak, tentu termasuk bapak-bapak pastor yang ada di sana, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, umat Gereja Kristus Raja, Paroki Pejompongan yang berbahagia. Mewakili Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada seluruh umat Paroki Pejompongan Gereja Kristus Raja. Kita bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan yang telah menggerakkan para perintis untuk memulai paroki ini 50 tahun yang lalu, bahkan pasti sebelumnya. Sejauh dapat kita baca dari sejarah, paroki ini dulu merupakan anak dari paroki Teresia. Dan kita semua tahu paroki Teresia dilayani oleh imam-imam Yesuit. Terima kasih kepada Tarekat Serikat Yesus Provinsi Indonesia, ada wakilnya Romo Bambang, yang telah memulai sejak sebelum paroki ini didirikan, mulai mewartakan dan mendirikan tanda petik jemaat murid-murid Kristus di sini. Ketika menjadi paroki, yang mengawali adalah imam-imam CICM. Ada wakilnya 2 di sana. Terima kasih kepada Tarekat CICM yang meletakkan dasar sejarah berkembangnya paroki ini. Tentu kita juga ingin mengenang saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, yang dulu merintis paroki ini. Pasti para perintis paroki yang sudah mendahului kita menjadi pendoa bagi kita, bagi seluruh umat paroki ini, dan siapapun yang datang ke tempat ini untuk beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena selama 50 tahun ini, Tuhan selalu mengutus pribadi-pribadi yang rela untuk terlibat di dalam berbagai macam pelayanan di paroki ini. Terlibat di dalam berbagai macam pelayanan kepemimpinan. Tanpa itu semua, tentu sejarah paroki ini tidak akan seperti sekarang ini. Tentu kita tidak juga boleh lupa bersyukur karena umat di paroki ini dengan peran yang berbeda-beda telah mengambil tempat, membuat paroki ini bertumbuh di dalam sejarah 50 tahun ini. Entah itu para senior, entah itu ibu bapak, entah itu kaum muda, remaja, dan anak-anak, semua mempunyai peran yang berbeda-beda yang bersama-sama berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika saya menyiapkan ibadah ini, terbersit di dalam diri saya pertanyaan, apakah masih perlu menyampaikan homili di dalam perayaan Ekaristi ini? Karena apa? Karena sejarah 50 tahun paroki itu sudah homili yang sangat panjang. Ada begitu banyak butir-butir kekayaan iman yang bisa kita gali di dalam sejarah paroki ini. Majalah Hidup edisi yang terakhir mempunyai cerita, berbagai macam cerita mengenai paroki ini. Meskipun demikian, izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 gagasan
Moga-moga bermanfaat bagi perkembangan paroki ini selanjutnya. 50 tahun paroki Pejompongan kita rayakan ketika Gereja Katolik seluruh dunia sedang mengadakan persiapan sinode. Kita juga ikut di dalam persiapan itu. Sinodenya sendiri baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023. Yang menarik adalah judulnya, Menuju Gereja Sinodal, _2, Persekutuan, Keterlibatan, Misi. Sinodal itu artinya berjalan bersama-sama, tidak saling mendahului, berjalan bersama-sama. Tetapi tentu berjalan bersama-sama itu bermacam-macam warnanya. Salah satu contoh yang bagi saya menarik, bagaimana kita sebagai warga gereja perlu berjalan bersama-sama, adalah kisah 2 murid Emmaus. Pasti semua kenal kisah itu. Ada beberapa kata kunci yang menarik, yaitu ketika 2 murid itu berjalan bersama-sama sebelum Yesus bergabung dengan mereka, dan ketika Yesus sudah bergabung dengan mereka. Caranya berjalan bersama-sama berbeda. Sebelum Yesus bergabung dan mereka kenal, di dalam kisah itu dikatakan, kedua murid itu berhenti dengan muka muram. Wajahnya muram. Dan kemudian ketika Yesus bertanya, belum mereka kenal, apa yang kamu percakapkan di jalan tadi? Kedua murid yang mempunyai wajah muram itu menjawab dengan kata-kata yang istilah sekarang nyinyir. Kedua murid itu berkata begini kepada Yesus, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak kenal apa yang terjadi di tempat ini? Wajah muram, dari wajah muram tidak bisa kita harapkan kata-kata yang bersahabat. Dan ironisnya menurut kisah Lukas, wajah muram, murid yang dengan wajah muram itu mewartakan kabar gembira. Yang dikatakan oleh 2 murid sebagai jawaban kepada Yesus itu kredo, syahadat. Kabar gembira diwartakan dengan wajah muram. Menurut kata-kata Paus Fransiskus sekarang, mewartakan Injil dengan wajah seperti orang baru pulang dari penguburan. Itu sebelum mereka kenal Yesus. Berjalan bersama-sama, bertengkar, kata-katanya tidak simpatik, wajahnya muram. Sesudah mereka mengenal Yesus berkat sabda yang dijelaskan oleh Yesus, mereka berubah. Berjalan bersama-sama dan mereka berkata satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Dari wajah yang muram, dengan mengenal Yesus, wajah mereka, hati mereka berkobar-kobar, berubah. Sebelum mereka mengenal Yesus, kata-katanya tidak enak didengar. Sesudah mereka kenal Yesus, hari sudah malam, kedua murid itu yang berjalan bersama-sama Yesus mengatakan, singgahlah di rumah kami, sebab hari sudah mulai malam. Dari kata-kata nyinyir menjadi kata-kata yang bersahabat. Berjalan bersama-sama
dengan suasana hati yang berbeda. Itulah berjalan bersama-sama yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus. Kita diajak untuk bertumbuh menjadi gereja yang berjalan bersama-sama itu. Buahnya apa? Buahnya adalah persekutuan. Karena apa? Ketika hari sudah malam, Yesus diundang untuk singgah di rumah dua murid itu, Yesus merayakan Ekaristi. Itulah persekutuan. Persekutuan, kebersamaan, komunio. Harapannya ketika kita berjalan bersama-sama bersama Yesus, buahnya adalah persekutuan, persaudaraan yang semakin erat, persaudaraan yang semakin sejati. Ketika persaudaraan itu tumbuh semakin sejati, tidak usah diusahakan dengan segala macam cara, buahnya akan jelas juga, keterlibatan. Dan ketika keterlibatan bertumbuh dengan sendirinya, kita akan menjadi gereja yang bersaksi, menjadi gereja yang bermisi. Sesudah perayaan Ekaristi, menurut kisah dua murid Emmaus itu, dua murid yang tadinya kecewa pulang kampung, kembali ke Yerusalem dan menjadi saksi, menyampaikan warta, Kristus sungguh sudah bangkit. Itulah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita merayakan 50 tahun paroki, ketika gereja mengajak kita, Paus, untuk berjalan bersama-sama, tidak sembarangan berjalan bersama-sama, supaya terbentuklah persekutuan, muncullah keterlibatan dan kehadiran kita menjadi kehadiran yang misioner. Masih satu lagi, contohnya apa? Contohnya sangat jelas di dalam bacaan yang pertama. Ini adalah kisah mengenai yang disebut Konsili Yerusalem. Pada waktu itu ada dua pendapat besar yang berbeda besar juga. Pendapat lama dan gagasan baru yang dibawa oleh Rasul Paulus. Gereja hampir pecah pada waktu itu. Tetapi karena gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus, sesudah Yesus kembali kepada Bapa, Ia mengutus penolong. Diceritakan di dalam Injil. Penolong itu yang menyertai gereja. Oleh karena itu, gereja awal yang ditolong, disertai, didampingi oleh Roh Kudus, mengadakan konsili pertama Yerusalem. Dan sangat menarik kalimat ini. Mestinya kalau mereka rapat, para rasul yang rapat, itu keputusannya adalah kami memutuskan. Karena yang rapat memang rasul-rasul. Tetapi di dalam kisah yang tadi kita dengarkan, rumusannya tidak seperti itu. Saya baca bagian terakhir dari kutipan tadi. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Yang rapat rasul-rasul berjalan bersama-sama, didampingi oleh Roh Kudus, menyelesaikan masalah besar yang dihadapi gereja pada waktu itu. Lalu rumusannya adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Mirip ketika dua murid itu berjalan bersama-sama dan disertai oleh Yesus, mereka mengambil keputusan, berubahlah diri mereka. Perubahan, transformasi
diri. Karena dibimbing oleh Kristus yang bangkit. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut penolong, akhirnya sampai kepada keputusan yang akibatnya sampai sekarang. Saya berani mengatakan, seandainya para rasul dulu tidak mengambil keputusan yang seperti ini, tidak ada gereja pejombongan itu, karena gereja pecah. Syukur bahwa para rasul sejak awal membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus Sang Penolong itu. Sehingga dari Antiokhia, tempat keputusan itu diambil dan kemudian disampaikan, diambil di Yerusalem, disampaikan di Antiokhia, gereja tersebar sampai ke seluruh dunia. Berkat Roh Kudus. Kita diajak untuk mengikuti dinamika yang ada di dalam gereja Katolik saat ini atas ajakan Paus Fransiskus menuju gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama-sama, disertai, dibimbing oleh Roh Kudus Sang Penolong, agar terus bertumbuh menjadi persekutuan, persaudaraan yang sejati, menumbuhkan keterlibatan, dan dengan sendirinya gereja akan menjadi gereja yang misioner. Marilah kita syukuri dan kita mohon agar Tuhan terus berkenan mengutus pribadi-pribadi yang rela, umat yang terlibat untuk membangun paroki yang kita cintai ini. Tuhan memberkati.